Mbak gimana sih Mbak? Sorry, Pak. Oh ya udah nggak Ini habis apa-apa. lucu banget sih. Nggak apa. Makanya jalan lihat-lihat dong, Pak. Duh, lama banget sih mereka kemana sih ya? Belum datang sih. Hai Kak Angel. Hai Kak Angel, Kak Tiara, Kak Nita. Mana aja sih, lama banget. Iya, udah nungguin Kita dari di tadi, situ. Sana udah lihat. Makanya Kita malah aku nyariin. lihat. Kita nyariin Kak Angel Iya, tadi ya. aku lihat. Iya, Kak aku Angel udah tadi duduk di sini. ada nyelengkat mas-mas ya Kak Tiara. Iya, Tawan ya. loh dari jauh. Suka Habis ya. masnya tadi main handphone aja sambil jalan. Ya udah, aku kerjain aja. Kak Angel nggak boleh begitu. Gak boleh ya? Nggak boleh. Jangan usil ya besok-besok maaf ya. deh. Iya, Kan maaf. untung mas-masnya cuma kesandung. Kalau jatuh gimana? Iya, jatuh berdarah kali ya. Kasihan. Kak Angel, kita tuh mau kemana sih? Iya, kita kan mau mudik ke Gunung Kidul. Wah, seneng Iya. banget kita mudik Iya. ya. Kak Tiara, Kanita, busnya udah mau jalan nih. Makanya Yuk, 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 Pak, ayo langsung cepetan. aja yuk naik ke bus yuk. Ayo cepetan, nanti Yuk, kita yuk, yuk. ketinggalan. Oke, yuk. Wah, kita sudah sampai. Di mana ini? Akhirnya kita udah nyampe di hutan pinus Imogiri, Gunung Waduh. Kidul. Enak banget ya Kak Iya, tempatnya. ya, ya? enak banget. Hari ini kan hari Minggu ya Kak Tiara ya? Iya, Kayaknya hari ini kita harus ibadah bareng nih sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. iya, bener banget. Sekarang kita sapa dulu ya. Tunggu. Gimana? Kanita mana ya tadi ya? Udah turun Hai, belum hai, ya? hai, hai. Oh Aduh, iya. sorry banget aku tadi ngambil gitar di bagasi hampir ketinggalan. Oh gitu, pas Iya banget nih udah. Kanita bawa gitar. Kanita kita mau sekolah minggu yuk bareng Ayo. adik-adik di rumah. Oke. Ya. Kanita mau gitarin kan? Boleh dong. Oke, Oke. sip. Kak, tapi berat bawa tas ya. Oh iya, tasnya belum ditaruh. dulu, taruh Taruh aja dulu deh. yuk. Nah, kita taruh sini aja nih. Nah, Oke. kita sapa yuk adik-adik yang di rumah. Nah, kita sapa ya adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti baik-baik semua dong. Betul. Sehat semua ya Kak Amin, ya. semoga sehat semua ya. Oke, adik-adik semua, kita saat ini mau kembali sekolah minggu. Udah siap mau sekolah minggu? Kalau Pasti. udah siap, boleh yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Angel? Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Yuk berdiri yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Wah, Tuhan Yesus itu cinta sama semua Semua anak, nggak pilih-pilih ya. Iya. Dan Tuhan Yesus juga nggak pilih-pilih, bukan cuma anak-anak yang baik doang. Tadi sempat ada kejadian nih Kak Angel usil ya Kanita ya. Iya, maaf Iya, ya. di sini adik-adik. berdoa minta maaf sama Tuhan Yesus ya. Iya deh, iya. Nah, nanti Tuhan Yesus akan kembali mengasihi setiap anak yang mau bertobat. Oke, sekarang kita mau lanjut sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau apa? Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik yang pimpin tugas doa pembukaan dipersilahkan. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi ini. Sekarang kita mau ibadah sekolah minggu. Jagainlah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada adik yang bertugas membawakan doa pembukaan.
Nah, Kak Tiara, Kak Anita, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih ya. Iya. Adik-adik boleh duduk dulu ya, yang baik ya. Perlu siapin apa aja Kak Angel? Boleh siapin Alkitabnya ya, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima Sempat membuatku terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Ya, kepada Katri dipersilahkan. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tri di sini dalam ibadah online dari rumah. Adik-adik masih tetap semangat ya mengikuti ibadah online di setiap hari Minggu. Adik-adik tak boleh jemu. Coba lihat, ada yang masih tidur, ada yang masih males-malesan. Kalau sekolah Minggu harus sudah mandi, harus sudah gosok gigi, harus sudah siap duduk dengan rapi, duduk dengan manis. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami bangun dengan sehat, kami bangun dengan sukacita. Kami rindu bersekolah minggu. Kami rindu memuji nama Tuhan. Kami rindu mendengar akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar firman-Mu tetap di dalam hati kami. Tuhan tolong kami, berikan kami telinga, yang berikan kami hati seorang murid, sehingga kami mau mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, berbicara Tuhan Yesus, agar firman-Mu tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Adik-adik, saat ini Katri membawakan firman Tuhan dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 20 ini akan Katri ringkas dalam suatu video. Mari adik-adik kita tonton videonya sekarang. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanduk dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Puji Tuhan, adik-adik sudah menonton video firman Tuhan tadi. Bahwa siapa yang diceritakan tadi? Iya,
Pintar. Cerita tentang Saulus. Siapa ya Saulus itu? Iya, Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat membenci orang yang percaya kepada Tuhan. Pekerjaannya setiap hari ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada suatu perjalanan dia menuju ke Damsyik, Tuhan menangkap Paulus. Tuhan menemui Paulus dengan cahaya yang begitu terang. Hingga Paulus terjatuh, tergeletak, dan berkata, "Tidak, siapa ini?" Tuhan Yesus bilang, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus mengenali suara itu seperti suara Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, siapakah engkau?" Tuhan Yesus menjawab, "Aku Yesus yang engkau aniaya itu." Seketika itu juga Paulus merenungkan setiap perkataan itu, dan Paulus juga menjadi seorang yang buta. Paulus buta dan Paulus merenungkan kejadian itu. Lalu Tuhan tak lama kemudian bertemu dengan Ananias. Tuhan menyuruh siapa tadi? Iya, Ananias untuk menjamah Paulus atau menyembuhkan kebutaannya Paulus tadi. Nah, Ananias bilang, "Kenapa sih Tuhan orang jahat pakai diselamatin? Kan Tuhan tahu dia begitu membenci anak-anak Tuhan. Kenapa ya?" kata si Bapak Ananias. Tapi Tuhan bilang apa? Yuk adik-adik kita baca firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Adik-adik tahu jawabannya. Kenapa ya Tuhan Yesus suruh itu? Yuk Kak Tri bacakan ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain setelah raja-raja dan orang-orang Israel." Luar biasa. Tuhan mau pakai Paulus sebagai alat kerajaannya. Tuhan mau pakai Paulus untuk mengabarkan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Nah, Paulus saja dipakai, apalagi adik-adik dan Kak Tri. Pasti Tuhan pakai. Tuhan tidak memandang orang itu jahat ataupun baik. Tuhan sayang semua orang. Tapi adik-adik, bukan berarti kalau Tuhan sayang sama semua orang, adik-adik bilang gini deh, "Ya udah Kak Tri, aku berbuat jahat aja, aku jahilin temen aja terus. Orang Tuhan juga sayang kok sama aku walaupun aku jahat." Tidak begitu, no. Tapi anak-anak, adik-adik Kak Tri semua itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita melakukan perbuatan yang baik sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Senang jadi anak Tuhan? Senang dong, Kak Tri senang, Papa Mama senang, adik-adik semua senang jadi anak Tuhan.
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tuhan cinta, Tuhan sayang sama semua orang. Tuhan mengajarkan Ananias untuk mengasihi orang walaupun orang itu jahat. Baik adik-adik, kita mau semangat jadi anak-anak Tuhan. Kita mau percaya senantiasa bahwa Tuhan akan memakai hidup kita untuk kasih Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Baik adik-adik Kak Tri yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita mau senantiasa mengasihi walaupun orang itu jahat kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Tuhan Yesus juga sudah memberitahu kepada kita lewat Ananias tadi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi semua orang. Yuk adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan ajar kami untuk kami melakukan perbuatan yang baik. Untuk kami boleh mengasihi semua orang walaupun orang itu jahat. Tuhan sudah mengajarkan kami kebaikan, mengasihi orang jahat. Bahkan Tuhan memakai Saulus sebagai alat-Mu. Walaupun Saulus adalah orang jahat, Tuhan memakainya. Sehingga Saulus mengasihi Tuhan, Saulus melayani Tuhan. Dan menjadi seorang Paulus yang Tuhan sudah tabiskan. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami. Ajar kami senantiasa mengikuti dan menaati setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan kehidupan kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1, 2, 3, 4
Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfernya ke majelis wilayah masing-masing. Cara ketiga, persembahan dapat menggunakan QRIS GKJ Kanaan. QR Code-nya dapat digunakan untuk aplikasi ShopeePay, OVO, GoPay, Link Aja, atau scan QRIS dari masing-masing bank. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di hidup kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami, dan Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Katri Iya, ya. betul. Bagus banget. Tadi ceritanya tentang apa? Apa? Oh iya, ketika Saulus bertobat, bertemu Tuhan lalu bertobat, dan dia mau melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Betul ya Kak Iya, Angel ya. betul. Nah, adik-adik harus kita juga harus belajar yang sama. Kalau kita salah, kita mau bertobat, lalu kita tidak boleh mengulangi, dan kita tetap harus berbuat baik kepada semua orang. kepada semua orang. Tidak boleh bosan, tidak boleh jemu, tidak boleh jemu untuk selalu berbuat baik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan hari ini kita mau angkat satu lagu pujian. Kita mau bangkit berdiri. Ayo, yuk. berdiri. Ada gerakannya loh. Kita mau nyanyi. Janganlah jemu berbuat Baik. Oke? Kanita, mainkan. Siap-siap semua. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Sekali lagi. Ayo, lebih semangat ya. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berkata baik. Janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau terima kasih buat sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Sama Tuhan berkati teman-teman sama kakak-kakak ya Tuhan.
supaya sehat. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai ya, Kak Anita, Kak Tiara ya. Kita selesai, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Nah, jangan jemu-jemu itu artinya jangan bosan-bosan ya. Kita harus selalu berbuat baik kepada siapa aja ya, betul ya Kak Tiara ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Kita harus selalu berbuat baik gitu. Oh iya, teman-teman jangan lupa kita harus tetap mematuhi prokes ya. Kita harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan jangan menjauhi kerumunan. Iya, betul banget. Ya udah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita mau jalan-jalan dulu ya. Bye. Yuk kita jalan-jalan. Yuk. Mana tas aku?